Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulur bina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini benar-benar Allah memberikan rahmat kepada kita di hari Jumat yang barokah ini, bahwasanya Jumat adalah hari-hari yang penuh barokah. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa keutamaannya bila mana kita selalu bisa berbuat baik, berbagi kebaikan kepada sesama saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Ya kan? Wallahu fi auni abdi makana abdu fi auni akhi. Jadi Allah itu selalu di dalam menolong hambanya selama ada hambanya itu menolong pada saudaranya. Jadi kalau kita memang selalu menolong kesusahan saudaranya, kita akan diringankan kesusahannya di hari kiamat nanti. Bila mana kita menolong orang yang kesusahan, maka kita akan diberikan pertolongan nanti di dunia dan akhirat. Kesusahannya diberikan pertolongan oleh Allah sehingga kesusahannya dilepaskan oleh Allah. Menjadi kita tidak susah lagi. Nah, sebenarnya gampang. Konsep di dalam kita hidup di dunia ini adalah tolonglah sebanyak-banyak manusia, maka Allah akan melipatkan pertolongan bagi kita. Berbuat baiklah satu kebaikan kepada manusia atau kepada siapapun yang membutuhkan pertolongan, maka Allah akan melipatkan pertolongan itu menjadi 10 kali lipat dari pertolongan yang telah kita berikan kepada orang yang kita tolong itu tadi, ya kan? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa orang itu memberikan satu kebaikan atau mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 semisal kebaikan itu tersebut. 10 kebaikan itu bisa sama Allah diberikan langsung di dunianya, bisa nanti dilipatkan di akhirat. Jadi tidak ada ruginya orang yang berbuat baik. Apapun kebaikan itu pasti akan ada perhitungannya. Akan ada perhitungannya di akhirat oleh Allah. Nah, sebagaimana kita di dunia ini, ya kan, kita itu yang dihitung oleh Allah itu indikator kebaikan itu adalah berdasarkan takwanya hati. Orang takwa pasti suka berbuat baik. Tapi kalau orang tidak takwa, pasti dia tidak suka berbuat baik. Bila mana ada orang yang suka berbuat baik dengan karena Allah, pasti dia orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kepada para saudara-saudara semua yang saya cintai, tingkatlah ketakwaan agar kita bisa menjadi orang yang baik. Ya, tingkatlah senanglah berbuat kebaikan agar ketakwaan kita meningkat. Nah, itu dia. Jadi itu berbanding lurus antara kebaikan dan ketakwaan. Oleh karena itu kepada saudara-saudara saya semua yang mendengarkan pitutur saya ini, kita minta kebaikan kepada Allah harus setiap hari. Karena kadang namanya godaan, namanya hawa nafsu itu selalu berubah-ubah. Ya kan, hari ini ingin berbuat baik, besok begitu dapat rezeki tidak jadi berbuat baik. Hari ini ingin berbuat baik, besok begitu dapat rezeki tidak jadi berbuat baik. Hari ini niatnya ingin haji, ingin umroh, besok dapat uang, tiba-tiba tidak jadi setoran uang haji, uang umroh. Iya kan? Hari ini niat berbuat baik, ingin nyumbang kepada pondok pesantren, ingin nyumbang kepada asrama pondok tahfiz Quran, tiba-tiba besok dapat rezeki besar, tidak jadi menyumbang. Karena hanya dipenuhi oleh angan-angan. Oleh karena itu, kebaikan itu walaupun sudah diniati harus didoakan agar bisa diwujudkan niatnya itu menjadi betul-betul nyata. Karena kalau hanya niat itu tidak akan menjadi pahala yang besar. Walaupun niat kebaikan ditulis satu kebaikan, tapi kalau dikerjakan akan mendapat 10 semisal kebaikan. Oleh karena itu rugi, ya kan, kalau cuman ya Allah saya pengen begini tapi besoknya tidak jadi. Karena memang setan itu pinter agar orang itu menjadi bakhil, menjadi kikir, menjadi berat, ya kan. Kalau lagi nggak punya itu orang ingin bikin masjid, bikin pondok pesantren, ingin nyumbang duafa, ingin nyumbang anak yatim, ingin ya segala macam kebaikan lah di angan-angan. Tapi setelah oleh Allah diberikan pinjaman, diberikan rezeki sebagai modal dia berbuat baik, kebanyakan manusia lalai, ya kan? Dapat rezeki besarin gaya, lupa sodako. Dapat uang banyak besarin gaya hidupnya, lupa dengan berbagi kepada para duafa, para fakir, para miskin. Oleh karena itu kepada saudara-saudara semua, ya kita harus ingat bahwasanya sesungguhnya Allah itu menolong ini umat itu sebab adanya duafa di antara umat ini, ya kan? Innallaha yang suruh hazil ummah
bidha'ifiha. Kan gitu. Sesungguhnya Allah ini menolong umat ini, kata Nabi, karena ada du'afanya, ya kan? Sebab apa? Sebab doa-doa mereka, ya kan? Bid'awatihim, sebab doa-doa mereka. Bisolatihim, sebab sholat-sholatnya para du'afa itu yang khusyuk itu. Yang ketika dia sholat, dia sujud, dia ingat kita kasih sodakoh, dia ingat kita kasih baju untuk sholat, tadinya bajunya jelek, kita kasih baju bagus. Yang tadinya dia itu makannya lapar, kita kasih makan enak, dia sehat, dia sholat. Dan juga yang ketiga, biikhlasihim. Biikhlasihim itu sebab keikhlasan mereka. Ketika diberi, dia senang, dia ikhlas, dia ridho, sehingga dia doain kita. Nah itu, oleh karena itu, Nabi juga pernah ngomong, adapun kamu sekalian itu bisa ditolong, ya kan, bisa kamu itu dikasih rezeki, ya sebab adanya du'afa itu tadi, kan gitu sebenarnya. Oleh karena itu, ya kan, kepada saudara-saudara semua, cintailah du'afa, senanglah kepada du'afa, ya bergaulah kepada du'afa, sehingga kita tidak mudah mencela nikmat Allah. Kalau orang itu gaulnya ke atas terus, ngelihat ke atas terus, dia tidak bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Tapi kalau dia bisa ngelihat ke bawah, dia akan mensyukuri, dia bisa punya rasa welas asih, ya kan, kan begitu. Unzuru man asfala minkum wala tanzuru wa fawqa minkum. Lihatlah pada, janganlah kamu lihatlah pada orang yang di bawah kamu sekalian, tapi kamu jangan melihat pada orang yang di atas kamu sekalian. Jangan selalu melihat ke atas, jangan. Kita lihatlah ke bawah, lihat yang lebih kurang dari kita, lihat yang lebih susah dari kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sangat bersyukur kepada nikmat Allah, dan kita tidak mencela nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Insya Allah demikian saja, mudah-mudahan Yayasan Athiya Luhur Mubarak ini menjadi yayasan yang lebih barokah, lebih baik, lebih bisa terus berbuat kebaikan, sehingga semuanya mendapat pahala jariah, pahala barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.